tutup kembali untuk Anda pemirsa bersama saya Dita Ruspendi. Saya tidak sendiri, masih terhubung bersama kami melalui sambungan virtual Pak Griantika Kurnia, Direktur Penyiaran Kemenkominfo, Pak Yusron Saudi, Pengamat Penyiaran Universitas Muhammadiyah Mataram, dan juga Pak Iris Munandar, Ketua Umum ATSDI. Pemirsa, peralihan sistem televisi dari analog ke digital melahirkan tatanan baru dalam dunia penyiaran. Salah satunya memberikan peluang bagi kreator konten lokal untuk berkarya, sehingga konten TV menjadi semakin beragam. Dengan demikian, tadi juga saya sudah menyebutkan sedikit ya, kita sebagai masyarakat sangat berharap lembaga penyiaran digital menjadi media informasi, pendidikan, dan juga hiburan yang sehat dan mengikuti tren. Nah, kita ke Pak Yusron terlebih dahulu ya, sebagai pengamat penyiaran Pak Yusron. Bagaimana Pak Yusron melihat kiprah ATSDI selama ini? Kita belum berbicara harapan ya Pak Yusron ya, bagaimana sejauh ini Pak Yusron melihat kiprahnya ATSDI? Dita, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya ya saya sampaikan salam dulu kepada dua sahabat hebat, ada Kang Eris dan ada Pak Geri. Luar biasa bisa satu frame malam ini. Ya, kalau melihat ATSDI ini sebagai sebuah asosiasi, 7 tahun usianya, ya memang bagi sebuah asosiasi mungkin masih belia ya. Tapi kalau melihat gerakan, ini sudah dewasa sekali nih kalau kita ngelihat gerakan. Bahkan jejak digital ini udah saya lihat juga di beberapa media online dan segala macamnya. Bahkan ATSDI ini sudah 2017, sekitar tanggal 13 April itu sudah memberikan rekomendasi terkait dengan harmonisasi RUU penyiaran ke balik DPR. Ini kan menjadi sebuah usaha yang mengharmoniskan. Kalau saya melihatnya ini menjadi tiga komponen penting di sini. Bagaimana industri sebagai bidang kreatifnya di sini, kemudian bagaimana pemerintah dan legislasi kita itu apakah mendukung dengan sejumlah kebijakan yang telah digodok di DPR, dan tentu asosiasi ATSDI ini bergerak semata-mata, saya sangat yakin bahwa hajatannya adalah kebermanfaatan free to air ya untuk masyarakat kita di seluruh Indonesia sehingga merata. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya, bahwa masyarakat ini menerima siaran gratis. Nah, ini yang sangat penting menurut saya, dan ATSDI gerakannya dengan mengisi semua seminar terkait ASO dan banyak hal memang sangat luar biasa. Jadi semangat dan sukses selalu ini buat Kang Eris untuk terus mengawal, karena hajatannya adalah untuk masyarakat kita di Indonesia, Mbak Dita. Kebermanfaatan tentang free to air-nya ya Pak Yusron ya. Lalu kemudian sebagai akademisi Pak Yusron, bagaimana harapan Pak Yusron ya, keinginan dunia kampus dan juga masyarakat terhadap perjuangan ATSDI ini Pak Yusron? Baik Mbak Dita, ini hal menarik, terutama ada magnet baru yang ada di NTB, terutama di Pulau Lombok ini. Ada MotoG Mandalika. Ini merupakan magnet baru sekaligus menjadi tantangan untuk akademisi, terutama kampus-kampus yang ada di NTB untuk mempersiapkan tentu tenaga-tenaga yang berkualitas untuk karena multi layer efek untuk MotoGP Mandalika ini sangat luar biasa. Bahkan Kementerian Kominfo ini menjadi super prioritas di Mandalika untuk 5G dan segala macamnya. Bahkan kemarin itu Pak Presiden, Pak Jokowi juga sudah mengunjungi lagi. Jadi hanya beberapa bulan Pak Jokowi sudah ke sini mengunjungi persiapan. Bagaimana persiapan di bulan Maret nanti. Nah, ini menjadi hal yang sangat menarik bagi kampus. Bagaimana mempersiapkan tenaga lulusan ini yang betul-betul sesuai dengan kompetensi yang ada. Nah, hal yang menarik juga menurut saya ketika proses MotoGP ini, kalau kita berbicara konten kreator, sangat luar biasa. Konten kreator yang meliput perkembangan setiap hari bahkan jam lintasan itu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita Indonesia bahkan dunia gitu. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang hebat sekali untuk masyarakat kita di NTB gitu, terutama yang ada di Pulau Lombok ini. Nah, semoga magnet baru ini menjadi harapan besar ini buat kita yang ada di Tenggara Barat maupun yang ada di Indonesia, bagaimana betul-betul mengeksplor Indonesia melalui siaran televisi. Nah, ini sangat luar biasa nih Kang Eris. Liputan internasional semuanya tertuju di sini, apalagi nanti bulan Maret.
magnetnya 10 besar lagi dari WSBK. Tiap kampus tentu akan mempersiapkan dari segala lini, Mbak Dita. Baik, jadi menyoroti dari sisi multi layer efeknya itu ya, Pak Yusron, ya, bagaimana betul-betul nantinya TV digital dapat mengeksplor Indonesia begitu ya. Pak Gary, bagaimana? Apa sesungguhnya keinginan dari pemerintah? Kalau saya tadi sebutkan kalau keinginan dari masyarakat untuk TV digital ini benar-benar menyediakan konten yang sesuai dengan keinginan masyarakat begitu ya. Tadi juga Pak Gary sempat menyinggung sedikit mengenai program siaran. Bagaimana Pak Gary harapannya? Iya, jadi dengan adanya migrasi analog ke digital ini sebenarnya bukan hanya sekedar mindahin siaran TV analog ke digital. Jadi kita sebagai negara Indonesia, negara besar, tujuan kita kan besar dan ingin menjadi negara kelima terbesar di dunia. Nah ini harapan ini bisa salah satunya tercapai dengan migrasi analog ke digital nih. Kenapa? Dari sini nanti dari efisiensi frekuensinya itu akan didapat frekuensi untuk percepatan internetnya kecepatan tinggi. Nah, internet kecepatan tinggi ini, Mbak Dita dan teman-teman pemirsa Badar TV ini, di saat sekarang COVID membuktikan bahwa masyarakat sekarang tidak bisa lagi leluasa seperti yang lalu. Dan terbukti Indonesia bisa maju atau pertumbuhan ekonominya lumayan bagus karena ini bergerak dengan adanya internet ini. Jadi migrasi analog ke digital ini makin cepat selesai, masyarakat akan berbisnis dari manapun juga, termasuk tadi Bang Yusron nih, Mandalika. Kalau internetnya lelet, gimana caranya menyiarkan Mandalika ke seluruh Indonesia, ke seluruh internasional. Dan sebenarnya tantangan yang paling besar buat teman-teman ATDS ini adalah kalau dilihat ini start, kita di start zero lagi nih. Harusnya diberi jadi kesempatan nih buat teman-teman ATDS itu. Nanti kan startnya dari analog, mungkin yang lama memang dikenal di analog ya, tapi ketika digital harusnya teman-teman itu benar-benar bergerak lebih cepat karena startnya di nol. Jadi digital itu siaran TV digital masyarakat masih melihat-lihat dan startnya dari nol. Semua yang analog juga dari nol lagi. Mereka siaran digital malah harusnya diuntungkan. Kang Eris dan teman-teman ini, mereka udah siaran langsung di digital. Nah harusnya momen yang ini tadi saya udah singgung, ayo secepatnya program-programnya itu harus menarik masyarakat. Harusnya teman-teman ATDS itu saling bahu-membahu meyakinkan masyarakat untuk nonton siaran TV digital. Tadi kan lihat rangkaian atau anggota-anggota ATDS itu hampir di seluruh Indonesia tuh. Nah, jangan berpikir bahwa Kang Eris cuma punya 5 stasiun TV. Tapi kalau bersatu semuanya, nggak perlu sebenarnya, nggak perlu harus punya jaringan TV-nya Kang Eris atau Badar TV di seluruh Indonesia. Tinggal gabung-gabung tadi udah ada tuh seluruh Indonesia. Itu luar biasa tuh. Kalau misalkan ada siaran Mandalika disiarkan melalui salah satu, bisa di relay oleh seluruh jaringan anggota TDC, udah mengalahkan lagi yang existing tuh, udah seluruh Indonesia. Jadi ini ada start dan harus start dari nol ini harus diberi kesempatan yang baik oleh teman-teman ATDSI. Harusnya secepatnya bergerak masyarakat nonton digital, apalagi tahapan ASO yang pertama kan tinggal 3 bulan sebentar lagi lah. Nah itu sosialisasi di teman-teman itu bergerak. Jadi saya harapkan ini kesempatan ini diambil oleh ATDSI dan teman-teman
itu bergerak. Sekarang jangan mikirin rating dulu. Masyarakat nonton anggota-anggota TDS ini di seluruh Indonesia. Kalau bisa siarannya juga udah jaringan aja di antara teman-teman sambil nunggu nanti setelah ASO. Siapa tahu kita buka lagi perluasan kemana-mana. Seperti itu Mbak Dita. Bergerak bersama ya Pak Geri ya. Jangan dulu memperhatikan rating begitu ya Pak Geri ya. Bagaimana Pak Iris mendengar saran-saran harapan dari Pak Geri dan juga Pak Yusron tadi? Ya, menarik, saran-sarannya memang sangat menarik, dan itu sesungguhnya yang akan kita lakukan oleh ATSDI ke depannya setelah dalam kurun waktu 5 tahun pertama ini kita berkutat untuk mengawal proses perizinan, Mbak Dita. Jadi setelah proses perizinan, izin penyelenggaraan penyiaran di beberapa wilayah sudah keluar. Ini juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Geri dan Kementerian Komunikasi. Kita sudah mulai beranjak bagaimana meningkatkan kapasitas SDM, kemudian menyekolahkan seluruh insan penyiaran P3SPS, kemudian juga uji kompetensi jurnalis dan lain sebagainya. Dan kemudian di internal ATSD pun juga kita sudah mulai, kalau tadi Pak Geri bilang siaran bersama, kita sudah mulai dalam beberapa momentum itu kita melakukan siaran bersama. Bahkan untuk berita saja kita misalkan Badar TV ini nggak perlu ada jurnalis di Surabaya atau di Bandung, cukup bisa bekerja sama dengan televisi anggota kita yang ada di sana gitu, sehingga jurnalis-jurnalis yang ada di Bandung itu bisa mengirim berita ke Badar TV. Kemudian yang di Bandung itu nggak perlu ada kontributor di Bekasi, cukup orang kontributor Badar TV yang ada di Bekasi mengirim berita ke Bandung gitu kan. Dan itu sudah dilakukan Pak Geri di internal kita gitu kan, dalam rangka efisiensi SDM gitu kan. Dan kedepannya juga kita ingin meningkatkan bagaimana Kalpers regional ini bisa lebih intens lagi. Jadi bahasanya kita fokus di satu titik gitu kan, dengan kemasan yang bagus gitu kan, sehingga proximity terhadap pemirsanya itu bisa jauh lebih dekat lagi gitu kan. Sepakat daripada misalkan Badar TV punya, contoh lah, Badar TV punya di 10 kota Mas, tapi nggak keurus, mending memperkuat regional dan bekerja sama dengan jaringan anggota ATSDI. Ini hal yang pelan-pelan sudah kita lakukan sejak 1 tahun terakhir ini, apalagi Rakornas kemarin juga mengamanatkan agar proses hal-hal yang seperti ini lebih dikuatkan kembali. Jadi ada saling tukar-menukar program dan lain sebagainya. Memang Pak Geri dan Pak Yusron sangat unik di ATSDI ini. Satu sisi kita memang berkompetisi secara bisnis, tapi di sisi yang lain kebersamaannya itu juga luar biasa gitu kan. Insya Allah itu gitu kan. Kalau kita soroti Pak Iris ya, tadi Pak Yusron sempat menggarisbawahi tentang kebermanfaatan free to air. Bagaimana ATSDI sejauh ini Pak Iris mensosialisasikan kepada masyarakat, mengganti anggapan bahwa TV digital itu berbayar Pak Iris? Sejauh mana ATSDI bergerak di bidang itu? Ya, Mbak Dita, sejak awal ATSDI memang melihat bahwa persoalan analog switch off ini kan bukan soal hanya alih teknologi saja. Itu yang kita yang kita titik beratkan, bahwa analog switch off ini bukan soal alih teknologi, tapi banyak manfaat dari sisi yang lain akibat efisiensi frekuensi yang tadi disebutkan oleh Pak Geri. Salah satunya adalah sisa frekuensi ini akan digunakan untuk proses kecepatan internet, penambahan pita lebar internet. Ini yang selalu kita dengung-dengungkan ke masyarakat, agar masyarakat bisa mendukung proses analog switch off ini. Karena waktu itu kita miris sekali ketika ada isu optimalisasi UMKM, go digital dan lain sebagainya, tapi kondisi internet kita masih seperti sekarang ini gitu kan, bahkan di Asia Pasifik paling lemot dan lain sebagainya. Maka salah satunya untuk memperkuat potensi internet ini agar lebih kencang, menggunakan sisa frekuensi yang 700 MHz yang dianggap sebagai golden frekuensi gitu kan. Sehingga dari situ multiplier efeknya yang kita perjuangkan. Kalau hanya sekedar alih teknologi saja 1-2 hari atau beberapa jam saja, industri bisa gitu kan. Tapi masalahnya dari sisa frekuensi ini multiplier efek yang sangat luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat. Kebermanfaatan jauh lebih besar daripada hanya frekuensi ini dipakai untuk televisi saja gitu kan.
Tapi kalau dipakai untuk hal-hal yang lain ini sangat luar biasa gitu kan. Seperti early warning system gitu kan. Tadi ada bencana di Banten gitu kan. Kalau sudah early warning systemnya jalan, itu insya Allah gitu kan kita bisa alat itu bisa menginformasikan lebih dini kepada masyarakat bahwa akan terjadi bencana bencana di satu daerah, begitu Mbak Dina. Berbicara soal kiprah ATSDI ya, tentu erat kaitannya dengan kesuksesan analog switch off ya, Pak Eris ya, atau peralihan siaran analog ke digital yang akan dimulai April ini secara serentak. Semua antusias menyambut analog switch off ini karena teknologi penyiaran televisi berbasis digital ini menjanjikan tampilan gambar yang lebih bersih, kemudian suara yang lebih jernih juga. Artinya layanan televisi menjadi jauh lebih berkualitas dan lebih interaktif, harapannya seperti itu. Lantas pemirsa, langkah apa yang akan dilakukan oleh ATSDI dalam mendukung program strategis pemerintah ini? Akan kita simak jawabannya dari Pak Eris ya, Ketua ATSDI di segmen berikutnya. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Time to Talk.